Ya, senang bisa berjumpa lagi bagi teman-teman kos yang ada di Jombang. Ini kayaknya ada beberapa formasi baru, maksudnya dari yang kemarin ya, agak-agak beda. Dan pertama mungkin malam hari ini kita memberi selamat buat kita sendiri ya, kalian sendiri ya, karena sudah sampai Roma pasal 9 itu luar biasa ya. Ya karena nggak mudah buat saya untuk belajar Alkitab itu secara urut begitu sampai pasal 8. Buat saya itu ada sesuatu yang patut diaplaus ya. Ya, berikan tepuk tangan buat kita sendiri ya. Nah, sekarang bagian saya ini adalah pasal yang sangat challenging ya, sangat menantang karena ini adalah di dalam pembelajaran surat Roma atau kitab Roma pasal 9, 10 dan 11 itu adalah 3 pasal yang harus dibahas sebenarnya bersama-sama. Karena pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 itu adalah 3 pasal di mana Paulus itu berbicara tentang Israel gitu ya. Nah, memang kalau kita ikuti ya rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, seringkali pasal 9, 10 dan 11 ini kalau di dalam studi kitab Roma itu seringkali di-skip. Ya. Biasanya pengkhotbah begitu pasal 8, dia akan langsung lompat pasal 12 gitu. Karena dianggap 9, 10, 11 itu sulit gitu dan dianggap tidak relevan gitu ya. Kalaupun misalnya mau diambil pasal 9, 10 dan 11 itu beberapa biasanya akan diambil hanya beberapa ayat saja. Ya. Mungkin kalau rekan-rekan yang rekan-rekan yang mungkin belajar ya secara agak mendalam sedikit mungkin akan langsung tahu bahwa pasal 9 terutama pasal 9 ya, pasal 9 itu bicara nanti satu topik yang nggak tahu apakah nanti muncul di sini menghangat atau membara di tempat ini, misalnya tentang predestinasi gitu ya, tentang pemilihan. Karena nanti kita akan melihat ayat-ayat ini. Dan saya mengharapkan malam hari ini sebenarnya buat kita semua sudah baca ya. Sudah baca semua, at least baca lah ya, ngerti nggak ngerti itu bagiannya nanti lah, tapi harus baca supaya kita memahami nanti ya di dalam kitab Roma ini seperti apa gitu ya. Nah jadi yang pertama yang mungkin saya harus singgung setelah satu tadi saya sampaikan adalah kita harus mengingat bahwa Alkitab ini memang saudara diberikan kepada kita, itu dituliskan, itu tidak ditujukan kepada kita. Ya, Alkitab itu dituliskan bukan ditujukan kepada kita, tapi Alkitab ini dituliskan, diberikan memang bagi kita. Jadi kalau Inggrisnya itu mungkin lebih clear ya, Bible is written for us but not to us. Yang artinya kenapa banyak orang misalnya men-skip pasal 9, 10, 11 karena seringkali dianggap itu tidak relevan gitu kan. Kita seringkali terlalu terburu-buru buat kita, terutama orang-orang Kristen yang dengan background karismatik atau Pentekostal itu kalau membaca Alkitab kan selalu pinginnya gini sih, pesan buat saya itu apa sih? Gitu loh. Rema buat saya itu apa sih? Gitu. Jadi kalau kita membaca Alkitab seakan-akan kemudian Alkitab tuh kok tidak ada remanya gitu ya, ki ngomong ngono ya seperti itu, kemudian kita biasanya apa? Ya sudah nggak baca gitu, di skip aja. Nah itu di dalam pembelajaran tidak boleh, karena sebenarnya nanti kalau kita pelajari, saya sangat yakin walaupun sesulit apapun nanti kita akan tetap temukan berlian-berliannya. Hanya memang ada bagian-bagian Alkitab itu yang tidak langsung nampak ya. Ada ayat-ayat yang langsung misalnya bisa bicara sama kita, misalnya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, itu kan langsung bisa diambil. Itu ibarat kayak berliannya itu nggak usah digali, itu sudah di situ aja diambil. Tapi pasal 9, pasal 10, pasal 11 itu nggak seperti itu. So kalau saudara baca, kalau saudara stres baca ini mungkin tambah stres gitu ya. Jadi saudara mikir ini berliannya di mana gitu ya. Makanya harus digali. Nah, untuk bisa memahami ini kita harus tahu bahwa mungkin kesalahan yang kedua berikutnya yang seringkali ketika kita membaca kitab Roma adalah banyak kita membaca kitab Roma ini sebagai sebuah buku teks
sistematika begitu. Jadi hanya ngambil ajaran-ajarannya, doktrin-doktrinnya begitu. Walaupun saya percaya bahwa surat Roma ini doktrinnya sangat banyak. Tapi kita harus mengingat yang paling azali adalah begini, bahwa ini adalah surat. Ya. Dan sama dengan semua surat, saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara rekan tempat ini nerima surat, itu kan tidak mungkin Saudara nerima surat hanya membaca itu halaman 2-nya tok, paragraf terakhir, kan nggak mungkin seperti itu. Surat itu harus dibaca ya dari awal sampai akhir. Nah, makanya untuk memahami kitab Roma ini juga kita harus membacanya begitu, Saudara. Walaupun ini dipecah ya per minggu ini kan berhenti gitu kan, seminggu ada internalisasi, itu bagus. Tapi supaya kita tuh bisa mengerti flow dari pemikiran Paulus itu sebenarnya apa di dalam kitab Roma ini, ya. Nah, itu sebagai pengantar. Ya. Oke. Nah, mungkin ini agak sedikit terlambat gitu ya. Tetapi kalau kita membaca surat Roma ini sebenarnya apa sih latar belakang kenapa Paulus ini menuliskan surat Roma? Saya tahu bahwa maybe ini something yang mungkin baru. Saya secara pribadi ketika nyiapkan ini saya dapatin sesuatu yang baru ya. Karena ketika dulu saya belajar kitab Roma adalah saya dikasih tahu bahwa surat Roma ini dituliskan oleh Paulus itu sebagai sebuah introduction. Sebuah perkenalan Paulus kepada gereja di Roma, karena gereja di Roma bukan dirintis oleh Paulus, ya, tidak seperti yang mungkin dianut atau diyakini oleh rekan-rekan kita di gereja Katolik Roma misalnya, yang mengatakan bahwa gereja Roma itu dirintis oleh Paulus. Tapi sebenarnya kalau kita membaca di dalam Alkitab, Paulus itu nggak pernah ke Roma, begitu kan? Maksudnya ketika ini, gitu. Jadi ini adalah semacam introduction-nya dia, memperkenalkan dirinya, memperkenalkan gospel, memperkenalkan Injil yang diberitakan oleh dia. Kenapa? Karena waktu itu Paulus itu mau pergi ke Spanyol, mau memberitakan Injil itu ke Spanyol. Dan Roma ini dijadikan oleh Paulus itu sebagai batu loncatan, begitu, sebagai base camp untuk memberitakan Injil di Spanyol. Dan saya percaya itu bukan salah sama sekali, tidak. Tetapi yang terbaru yang saya dapatkan insight yang kemudian mungkin berkaitan dengan pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 adalah ternyata ada satu problem lain gitu yang dihadapi oleh gereja Roma. Kalau kita mempelajari bersama-sama, yaitu adalah permasalahannya adalah kalau kita lihat pada waktu itu, di kondisi pada waktu itu, ternyata bahwa ada banyak sekali orang-orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi orang Kristen pertama itu kan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus. Yesus itu kan orang Israel ya. Yesus itu bukan orang Eropa, Yesus itu orang Israel gitu. Murid-muridnya yang pertama itu orang Israel gitu ya. Nah, mereka tuh percaya kepada Yesus itu sebagai nukleusnya dia. Tetapi di dalam perkembangannya kemudian ketika kita membaca bahkan di dalam Alkitab, ternyata orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini jumlahnya nggak banyak. Gitu. Justru orang-orang yang bukan Yahudi itu yang justru kemudian banyak menjadi pengikut daripada Yesus yang kemudian disebut sebagai Kristen. Nah, ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar, big question. Nah, kenapa pertanyaan besar? Sebab misalnya kalau kita kaitkan dengan Roma pasal yang ke-8, kalau rekan-rekan kemarin membaca Roma 8, Roma 8 kalau kemarin kita sudah belajar bersama-sama, saya harapkan walaupun saya tidak hadir, tapi saya rasa kesimpulannya harusnya seperti itu sih ya. Roma 8 itu dikunci dengan sebuah keyakinan iman, gitu kan? Sebuah keyakinan yang mantap begitu. Jika Allah ada bersama dengan kita, siapakah lawan kita, gitu kan? Siapakah yang menggugat umat pilihan Tuhan, gitu kan? Jadi sebuah conviction, sebuah keyakinan bahwa kita umat pilihan itu pasti akan berjaya, gitu. Kita akan pasti menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa? Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, gitu. Allah yang memegang perjanjiannya, Allah yang memegang covenant-nya, perjanjiannya dengan umat pilihannya. Nah, tetapi saudara, ketika di tengah-tengah kegempitannya iman ini, kemudian timbul muncul pemikiran begini. Loh, kalau Allah itu dikatakan setia, lah kenapa Israel atau orang Yahudi yang adalah umatnya dia di perjanjian lama, kok justru tertinggal, kecil jadi pengikutnya Yesus? Gitu loh. Kalau disebut Allah itu setia, harusnya orang Kristen terbanyak itu berasal dari Israel, Yahudi. Harusnya kan begitu. Karena itu Israel kan umat perjanjiannya Tuhan di perjanjian lama.
Yesus sebagai penggenapan perjanjian lama. Harusnya konsekuensi logisnya, kalau Allah itu setia menggenapi janjinya, maka terbanyak yang menjadi murid Yesus itu adalah orang Yahudi. Tapi kenapa justru orang-orang bukan Yahudi itu yang justru menjadi follower atau pengikut Yesus yang paling banyak? Justru orang Israel, orang Yahudi itu dibandingkan dengan orang non-Yahudi itu kecil. Nah, ini yang menimbulkan sebuah mungkin keraguan gitu loh. Lah, apa betul kalau demikian Allah itu setia? Nek boso Kediri Jombang iki ngene. Nek Allah gak setia mbek Israel, mosok dhewe iso nyekel gegek dhek yo gak setia mbek kita, gitu loh Saudara. Nah, ini yang kemudian menghantar kenapa Paulus itu menuliskan pasal 9, pasal 10 dan pasal 11, ya. Jadi kalau kita mau rekan-rekan mau ambil tema besar 9, 10, 11, sebenarnya yang berusaha untuk dipertahankan, diperjuangkan oleh Paulus, itu yang saya sebut sebagai God faithfulness, kesetiaan Allah, khususnya kepada Israel. Jadi Paulus itu hendak menjelaskan, Paulus itu hendak mengapologet gitu ya, memberikan sebuah bukti bahwa sedikitnya orang Israel menjadi murid Yesus itu bukan tanda kegagalan Tuhan. Itu bukan tanda ketidaksetiaan Tuhan, tapi justru itu tanda bahwa firman Allah itu betul-betul digenapi. Nah, maka pertanyaannya adalah how gitu kan, bagaimana? Nah, itu yang akan kita pelajari bersama. Itu nomor satu. Yang kedua yang berkaitan dengan kondisi Roma pada waktu itu, kalau ini kemarin saya dapatkan data, kurang lebih tahun 50 Masehi, yang saya pastikan kita belum lahir semua, saudara, ada seorang kaisar Roma yang namanya Kaisar Claudius pada waktu itu mengusir semua orang Yahudi itu dari kota Roma. Ya, karena waktu itu ada semacam pertengkaran gitu ya dengan masalah kekristenan, sehingga Claudius itu mengeluarkan semua orang Yahudi itu dari kota Roma. Sehingga kemudian ketika surat ini dituliskan, itu rombongan orang-orang yang keluar, orang-orang Yahudi yang keluar dari kota Roma itu mulai balik kembali ke kota Roma. Tapi jumlah yang kembali itu pasti lebih kecil, begitu ya. Dan yang kedua fenomenanya berarti gereja Roma pada saat itu didominasi oleh orang-orang non-Yahudi atau yang disebut sebagai orang Yunani. Nah, kedatangan orang Kristen Yahudi yang kemudian yang masuk, ini menimbulkan permasalahan yang baru. Jadi bayangkan aja misalnya ya, maaf kata ini kita bicara etnis misalnya. Kalau kita semua misalnya orang Indonesia begini ya, kita sudah terbiasa ini orang Indonesia. Tiba-tiba saudara ada orang Afrika masuk ke sini, atau orang India masuk ke sini, atau orang bule masuk ke sini. Itu kan menimbulkan saudara masalah gitu kan. Selain masalah budaya, terutama juga masalah kepercayaan. Contohnya, mungkin nanti itu akan tersinggung di Roma pasal 14, Roma pasal 15, misalnya tentang masalah makan misalnya. Ya, orang-orang Kristen non-Yahudi, misalnya Yunani, ya dengan kebudayaan Roma, saudara yang suka baca komik Asterix dan Obelix misalnya akan tahu bahwa orang Roma itu suka makan babi misalnya ya. Mungkin pada waktu itu kalau ibadahnya di rumah-rumah selalu diakhiri dengan ucapan syukur babi guling, coba, syoke, mungkin seperti itu. Selama orang Yahudi, orang Kristen Yahudi nggak ada, it's no problem. Tapi kemudian ketika orang-orang Kristen yang Yahudi ini mulai masuk dan bergabung dengan mereka, that's problem gitu. Kenapa? Karena walaupun mereka sudah menjadi Kristen, mereka adalah Yahudi dari lahir. Dan kalau dari lahir itu susah saudara untuk diubah gitu kan. Dan kita tahu di dalam Taurat bahwa orang Yahudi salah satunya tidak makan babi. Yang pasti tidak makan syobak, tidak makan syoke gitu kan. Jadi boleh dibayangkan betapa kagetnya pada waktu itu ketika orang Kristen Yahudi diundang ke sebuah ibadah misalnya malam hari ini. Dan kemudian dipersilakan perjamuan kasih. Loh kok babi gitu kan. Dan pasti mereka akan protes, mereka akan mengatakan, oh ini nggak boleh, ini haram menurut Taurat. Nah tapi ada kelompok yang kemudian mengatakan, loh ini nggak apa-apa, kan di dalam Kristus kan semuanya sudah dikuduskan gitu ya. Ini aliran kita lah, Kediri Jombang, semua sudah dikuduskan gitu kan. Nah ini menimbulkan konflik-konflik. Nah ada sebuah ada sebuah suasana kebatinan pada waktu itu, orang-orang Kristen yang non-Yahudi, karena kelompoknya lebih besar dan mendominasi, kemudian merasa arogan gitu loh, sombong. Ya merasa, oh wong Israel, wong Yahudi, kowe iki lho umat pilihan di gua ambek Gusti Allah gitu kan. Kamu tuh pilihan tapi lihat kamu tuh akhirnya. Jadi ada sebuah attitude, sikap hati itu yang merendahkan pada waktu itu.
Dan ini yang kemudian nanti akan dijawab oleh Paulus di dalam pasal-pasal berikutnya. Tapi landasannya juga akan kita temukan malam hari ini di pasal 9, pasal 10, pasal 11. Yaitu salah satunya kalau kita belajar, Paulus akan mengatakan begini, bahwa Israel itu tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Ya, jadi walaupun kelompok mereka percaya kepada Yesus ini minoritas, kecil, tapi itu bukan berarti Allah sudah membuang Israel sebagai umatnya. Ya, ini jadi introduction ya untuk supaya kita bisa memahami kenapa Paulus kemudian mengatakan hal ini. Ya, dengan itu mari kita masuk sekarang pelan-pelan, saudara, pasal 9. Saya percaya saya nggak akan bisa cover ini sampai selesai, saudara. Tapi untuk sebagai garis besarnya saja, saudara, pasal 9 sampai dengan pasal 11. Kalau di Alkitab kita itu ada pembagian perikop ya, tapi sebenarnya pembagiannya itu tidak sesuai dengan pembagian perikop kita ya, Alkitab kita. Setidaknya saya mendapatkan ada 5 part atau 6 ya, 6 bagian. Jadi 9, 10, 11 itu bisa dibagi menjadi 6 part, 6 bagian. Yang pertama itu adalah Roma pasal 9 sampai Roma 9 ayat 1 sampai pasal ayatnya yang ke-29. Ya, itu bagian yang pertama ya. Roma 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat 29 itu part 1 ya. Kemudian part 2 itu dimulai dari pasalnya yang ke-30 ya. 30 nanti sampai ke pasal 10 ayatnya yang ke-13. Itu part yang kedua. Pasal 10 ayat 13. Ya, dimulai 9.30 sampai 10.13. Ya. Bagian yang ketiga itu 10.14 sampai 21. Ya. Bagian yang ke berapa? Keempat itu Roma 11 ayat 1 sampai 10. Bagian yang kelima itu pasal 11 ayat 11 sampai 24. Dan yang keenam itu ayat 25 sampai 32. Ya, jadi panjang, saudara. Dan yang lebih challenging lagi adalah Paulus ini seorang yang menulis itu begitu panjangnya ya, dan saling berkait satu sama lain sehingga kayaknya nggak bisa dipotong gitu. Jadi dia ngomong itu sangat nyambung terus begitu. Jadi agak susah gitu untuk kita mutusnya nanti di mana gitu ya. Nah, itu jadi challenge buat saya juga, saudara, untuk menyampaikan. Tapi mari ajalah kita ngeflow aja malam hari ini ya. Kita ngeflow aja. Oke, kita mulai dari Roma pasal 9 ya. Roma pasal 9 bagian yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Ya, tentu saja kalau kita baca bersama-sama, tentu saja yang pertama kita akan membacanya dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Apa yang dikatakan Paulus di Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat kelima, secara sederhana Paulus itu mengungkapkan keprihatinannya dia. Paulus mengutarakan kesedihannya dia. Ya, harus diingat juga Paulus ini juga orang Yahudi ya. Paulus juga bukan orang Amerika ya. Ya, Paulus ini orang Yahudi ya. Dia mengatakan misalnya di dalam, saya baca ITB 2 ya. Aku mengatakan kebenaran di dalam Kristus, aku tidak berdusta. Hati nuraniku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Ayat 3 bahkan dia mengatakan bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh Paulus, satu kerinduan. Dan kalau saudara baca, saudara kalimat-kalimat ini, saudara pasti langsung ingat siapa? Ketika nanti saudara baca tadi pertama ayat ketiga, aku mau terkutuk, terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saya masih mengingat ada satu tokoh di dalam Perjanjian Lama yang juga pernah mengatakan hal yang hampir sama. Ya, Musa, saudara. Jadi Paulus itu mengidentikan dirinya itu sama seperti Musa. Saya masih ingat ketika Tuhan mau hukum Israel, kemudian Musa bersyafaat, ya, dia mengatakan coret aja namaku dari kitab kehidupan, gitu kan. Tapi jangan musnahkan Israel. Dan Paulus mengambil sikap itu, saudara. Ya, jadi dia mengidentikan sama seperti Musa.
Dan dia mengatakan, kenapa Paulus bersedih hati? Perhatikan, dia mengatakan 4, sebab mereka itu semua adalah orang Israel. Sudah perhatikan, Paulus tidak menggunakan Yahudi, tetapi Israel. Why? Sebab setiap kali Paulus menggunakan kata Israel, Israel itu selalu menunjukkan tentang pemilihan, status pemilihan bangsa ini di hadapan Tuhan. Berbeda dengan kata Yahudi, saudara. Jadi Israel ini dipakai oleh Paulus, kata ini diambil oleh Paulus, itu bukan sembarangan. Jadi menunjukkan there are the chosen people. Mereka adalah umat pilihannya Tuhan, gitu ya. Mereka diangkat menjadi anak, mereka menerima kemuliaan, mereka menerima perjanjian-perjanjian, mereka menerima hukum Taurat, ibadah, janji, ya. Kemudian ayat kelima, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias, Kristus, maksudnya Tuhan Yesus secara jasmani, yang ada di atas segala sesuatu, bahwa dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi maksudnya begini, Paulus mengatakan sangat ironis, bukan? Sebuah bangsa yang menerima janji pertama kali, sebuah bangsa yang dipilih Allah pertama kali, tapi justru bangsa ini sekarang ketika Paulus menuliskan itu, mereka adalah kaum minoritas yang percaya kepada Kristus. Ya, bangsa yang harusnya mendapatkan benefit paling besar, saudara, tapi pada waktu itu justru mendapatkan benefit yang paling kecil. Itu yang menjadi keprihatinan Paulus, ya. Bagaimana sebuah bangsa dipakai oleh Tuhan, ya, menjadi saluran untuk keselamatan bangsa lain, tapi mereka sendiri dalam tanda kutip tidak selamat, gitu kan. Nah, ini menjadi concern daripada Paulus. Nah, ayat 6 memulai apa yang tadi saya katakan, ya. Paulus mengekspresikan pemikiran beberapa orang. Oke, kalau demikian, kalau orang Yahudi itu sekarang minoritas, hanya sebagian kecil yang percaya kepada Yesus, apakah berarti firman Allah itu gagal? Apakah berarti pemilihan Allah atas Israel itu gagal? Apakah berarti rencana Allah atas Israel itu gagal? Apakah berarti, apalagi saudara, kedaulatan Allah itu gagal? Itu pertanyaan yang muncul, betul kan? Kalau chosen people-nya aja nggak terchosen, gitu kan, saudara. Kalau pilihannya aja nggak terpilih, gitu kan? Ya, itu pokoknya bahasa Inggrisnya ngono, saudara. Itu jadi pertanyaan gitu, apakah gagal? Nah, Paulus mengatakan bukan, ya, bukan berarti bahwa firman Allah itu gagal. Nah, tapi harus ada penjelasan kan? Kan Paulus tidak bisa hanya mengatakan tidak gagal, Allah tidak gagal. Iya, tidak gagal itu bagaimana penjelasannya? Nah, ini Paulus mulai ya menguraikan. Apa? Yang pertama dia memberikan jawaban seperti ini. Kenapa? Dia mengambil sebuah pemikiran begini. Sebab, ini yang menjadi landasan kenapa Paulus mengatakan firman Allah tidak gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel itu adalah orang Israel. Nah, ini yang dikembangkan oleh Paulus. Jadi kalau ketika Paulus berusaha mengkomunikasikan pada orang-orang, kalau kamu lihat orang Israel yang percaya kepada Yesus itu sedikit, gak usah heran. Kenapa? Sebab yang nanti dia akan kutip banyak sekali dari perjanjian lama. Dia akan memberikan bukti bahwa tidak semua yang disebut Israel itu adalah Israel. Tidak semua Israel itu adalah umat pilihan Allah. Ya. Saya ini sudah tergoda aja untuk mengaplikasi, tapi saya tahan ini, saudara ya. Tidak semua itu yang lahir sebagai nation kebangsaan Israel itu Israel. Why? Dia kutip. Nah, saudara, yang menarik, sangat menarik. Paulus itu ada seorang komentator menuliskan begini. Dia adalah seorang rabi yang menulis banyak sekali kutipan dari PL ya, surat-suratnya itu. Tahukah saudara bahwa 30% dari kutipan Paulus dari PL itu ada di kitab Roma. Jadi sepertiga daripada kutipan Paulus itu Anda akan dapatkan di kitab Roma. Dan dari 16 pasal ini, di 3 pasal ini itu kutipannya itu yang ngelumbruknya itu di 3 pasal ini. Yang artinya apa kesannya adalah Paulus berusaha menunjukkan bahwa ini adalah perjanjian lama yang bicara. Ini firman Allah gitu loh. Ini bukan ideaku, ini bukan pemikiranku. Ini betul-betul firman Allah. Nah, makanya Paulus mengatakan begini, tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, ayat 7, dan tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Di sini dia mulai masuk gini, dia mulai memberikan dasar-dasar apologianya.
Apa dasarnya dia mengatakan bahwa tidak semua orang Israel itu adalah pilihan Allah? Dia memberikan dua dulu. Yang pertama adalah kita harus lihat kasus Abraham. Ya, Abraham punya dua anak ya, yang disebutkan yaitu Ishak dan Ismail. Nah, saudara, kita ngerti kisah tentang Ishak dan Ismail, dan kita harus tahu, saudara, walaupun Ishak dan Ismail itu keluar merupakan keturunan daripada Abraham, tetapi yang disebut sebagai umat pilihan, anak pilihan, ahli waris, itu bukan dua-duanya, tapi cuma satu, yaitu Ishak. Nah, ini menunjukkan di sini Paulus membangun teorinya dia. Makanya nggak semua keturunan Abraham itu ahli waris. Nggak semua keturunan Abraham itu disebut anak Abraham. Ya. Jadi yang disebut anak Abraham itu tidak landasan jadi anak Abraham itu bukan karena keturunannya Abraham, enggak. Yang jadi landasan jadi keturunan anak Abraham itu adalah pilihan Allah. Ya, makanya kalau kita baca lanjut di dalam tadi pasalnya yang ke-7, saya ulangi lagi, dan tidak semua yang terhitung keturunan Abraham ada anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak itu yang akan disebut sebagai keturunanmu. Artinya bukan anak-anak secara jasmani yang adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi Paulus memberikan begini, saudara. Jadi kalau ada orang-orang Israel yang gak percaya ambil Yesus, ya berarti mereka bukan anak Abraham. Ngono ae simpelnya ngono, Paulus bicara seperti itu. Dasarnya apa? Lihat, dan kasusnya Abraham juga gitu. Nah, dia nggak berhenti satu case, dia memberikan lagi contoh. Makanya di dalam ayat yang ke-10, namun bukan hanya itu saja, lebih terang lagi. Dia memberikan bukti yang kedua, lebih jelas lagi, lebih terang lagi, yaitu Ribka. Nah, kalau Ismail sama Ishak itu kan dari satu bapak, dua ibu. Nah, tetapi kalau yang ini lebih terang lagi. Bahwa yang disebut anak, yang disebut ahli waris itu betul-betul chosen by grace, pilihan karena kasih karunia. Itu terbukti dari apa? Ribka, ya. Dia mengatakan gini, sebab lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang saja, yaitu Ishak bapak leluhur kita. Jadi mamanya sama, bapaknya sama, ya. Tapi perhatikan ayat 11, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, siapa anak Ribka dan Ishak? Esau dan Yakob, saudara, dikatakan sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti yang tertulis, Yakob kukasihi dan Esau ku benci. Ya. Jadi di sini Paulus membangun sebuah argumentasi yang menegaskan kembali apa yang sudah diberitahukan sama dia, bahwa tidak semua orang Israel itu adalah Israel. Ya, ada yang disebut sebagai true Israel, Israel yang sejati, umat pilihan yang dipilih oleh Allah berdasarkan anugerah. Ya, dari kasusnya Ishak dan Ismail, itulah Ishak. Dari kisah Esau dan Yakob, itulah Yakob. Ya. Jadi ini dasarnya. Jadi kemudian kalau dihubungkan, kenapa banyak orang Israel yang nggak percaya sama Yesus? Ya, Paulus akan mengatakan sederhana. Ya sebab mereka bukan orang pilihan. Yang nggak percaya itu bukan orang pilihan. Yang percaya itu orang pilihan. Ya sederhananya itu gitu logikanya. Jangan protes dulu ya, saudara. Jangan protes dulu ya. Saya tahu saudara akan protes, tapi jangan protes. Sebab sudah diwakili sendiri oleh Paulus, saudara. Nah, Paulus ini seorang pengajar yang brilian, saudara. Sebab apa? Sebab ketika dia mengajar, dia sudah memprediksi kira-kira pertanyaan audiensnya itu apa, saudara. Maka dia sudah tahu dulu, saudara, akan menyanggah apa, saudara. Makanya ayat 14, dia langsung ngomong gini, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah itu tidak adil? Nah, ya kan? Sebab kalau sudah bicara chosen, sudah bicara pilihan, ada yang terpilih, ada yang tidak, sudah kan langsung ngomong gini, berarti Allah nggak adil dong, ya kan? Ada yang dipilih, ada yang tidak, gitu ya. Nah, yang luar biasa Paulus mengatakan apa? Langsung dijawab oleh Paulus, ya.
Ya mungkin ini seakan-akan jawabannya tidak memuaskan ya kayaknya ya. Tapi dia katakan nih, jika demikian apa yang tidak kita katakan, apakah Allah itu tidak adil? Mustahil. Dia langsung mengatakan mustahil. Allah kok nggak adil tuh nggak mungkin. Allah itu pasti adil. Oke, kita akan mengatakan, tapi dasarnya apa dong Paulus? Kamu mengatakan bahwa Allah itu adil. Dia langsung kutip kembali dari perjanjian lama, ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada apa? Belas kasihan Allah. Jadi kalau kemudian orang membantah tentang pemilihan Allah, saudara, Paulus hanya akan mengatakan begini, saudara. Ini bukan bertentangan dengan keadilan Allah. Ini menunjukkan tentang kemurahan Allah. Ini menunjukkan mercy. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan that's the God's mercy. Ya, kalau ambil kutipan tadi di tadi ayatnya yang ke-15, aku akan menaruh belas kasihan, kemudian bagian yang ke B, aku akan bermurah hati. Ya, I have mercy. Ya. Nah, saudara, mungkin untuk memahami ini kita harus tahu ya, saudara, mercy, rahmat, murah hati itu apa sih maksudnya? Gitu ya. Nah, di dalam Alkitab kata murah hati itu sangat dekat dengan anugerah, tapi agak beda sedikit, saudara, antara rahmat dan anugerah. Rahmat dan anugerah itu biasanya kan kalau di dalam Alkitab itu selalu munculnya bareng-bareng ya. Kiranya rahmat dan anugerah gitu kan. Si rahmat dan si anugerah ini selalu bareng-bareng gitu. Tapi rahmat dan anugerah ini nggak sama, saudara. Mereka juga bukan kembar. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah begini. Kalau anugerah itu adalah pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerima. Itu anugerah. Tapi kalau rahmat itu adalah begini, saudara. Tuhan tidak melakukan sesuatu atau Tuhan tidak melakukan kepada orang sebuah tindakan yang seharusnya dilakukan. Nah, ulangin lagi ya, memang agak sulit. Kalau anugerah ini kan begini, harusnya tidak dapat, tapi dapat, itu anugerah. Tapi kalau rahmat, harusnya dapat, tapi tidak dapat, itu rahmat. Ulangin aja. Jadi kalau anugerah itu begini, harusnya nggak dapat, tapi kamu dapat anugerah. Kalau rahmat, harusnya kamu dapat, tapi kamu nggak dapat, itu rahmat. Nah, jadi anugerah itu konteksnya adalah selalu pemberian. Harusnya nggak dapat, kamu dapat hadiah loh, ya positif. Tapi rahmat, harusnya kamu dapat hukuman, tapi kamu tidak mendapatkan hukuman. That's mercy. Paham ya? Paham ya? Desi tapi gak bingung. Desi rada ngantuk ya. Ya. Nah, yang luar biasanya Allah itu beranugerah dan berahmat. Jadi yang harusnya kita dapatkan hukuman gak dihukum, untuk hadiah sisa. Nah, itu luar biasa. Itu Allah kita. Nah, kenapa saya harus membahas ini? Sebab kalau kita sudah mengerti konsep rahmat, maka pertanyaannya, apakah rahmat ini bertentangan dengan keadilan? Tidak. Sebab kalau bicara keadilan, kalau salah, ya dihukum. Ya. Tapi rahmat mengatakan tidak dihukum, itu rahmat. Ya. Makanya kalau kita bilang begini, kalau pemilihan, kembali lagi ya, tentang yang dipilih tadi. Kalau mau bicara keadilan, siapa yang dipilih oleh Tuhan? Esau mbek Yakub memang loro. Esau mbek Yakub. Siapa sing pantas untuk dipilih? Tidak ada. Kalau by justice tidak ada yang bisa dipilih. Tapi by mercy, oleh belas kasihan Tuhan, oleh kemurahan hati, Yakub. Jadi pilihan itu selalu landasannya adalah rahmat, tidak pernah keadilan. Jelas ya? Jelas ya?
Makanya ketika Paulus tadi dikomplain, loh kalau gitu Allah nggak adil dong, mustahil. Ini memang tidak menunjukkan keadilan Allah, ini menunjukkan rahmat Allah, tetapi rahmat Allah dan keadilan Allah itu bukan dua hal yang berbenturan. Paham sih? Paham ya? Jadi kita tidak bisa memprotes Allah dengan kasus pemilihan. Kita nggak bisa protes ini. Loh Tuhan, nyapa kowe kok milih Yakub, kok gak milih Esau? Berarti kowe gak adil. Nah, kita kan sama ngomong ngono toh. Loh, berarti kowe gak adil. Loh, Allah akan ngomong, kowe nek nuntut aku adil, gak ini sing tak pilih. Nah, kalau tidak ada yang dipilih apa yang terjadi? Ora nek selamat kabeh. Nah, ngerti ya? Logikanya ngerti ya? Nah, makanya Tuhan ngomong, kowe nek nuntut aku adil, kowe modar kabeh. Nah, makanya aku tidak mau memakai keadilanku, aku memakai rahmatku. Nah, nek rahmat kabeh ora nek sing pantes dipilih, api aku nek milih iki. Kenapa? Ya karena aku nek suka milih. Kenapa? Ya gak ero. Ya itu kebebasan, God's freedom. Paham ya? That's God's freedom, pemilihan Tuhan. Kita tuh seringkali kan jumbo ya ngono ya. Misalnya, kita tuh seringkali manusia tuh confused kok. Misalnya, ada dua pengemis datang sama saudara. Nyuwun, sing sitok mbok kei, sing sitok gak. Nesu gak? Marah gak? Tapi pertanyaannya, mereka pantas marah gak? Enggak. Nah, kita seringkali gitu, saudara. Paham? Paham ya? Kita kan gitu ya. Atau misalnya pengamen, ada dua pengamen, jeng lagu pertama, jeng lagu kedua. Sing situ mbok kei cepek, sing situ mbok kei cemban misalnya. Sing mbok kei cemban ngamuk gak? Protes gak? Protes lah. Protes, pasti protes toh. Nyopo koncoku kei cepek, aku mau kei cemban. Tapi pertanyaannya, dia berhak protes gak? Mestinya enggak. Enggak dong. Suka-suka. Loh, ya, kayaknya kita yang suka-suka aku loh, duit-duitku, gue tak kei gak tak kei kan terserah aku. Betul? That's God. Nah, kita tuh seringkali seperti pengamen yang dapat cepek atau pengemis yang nggak dikasih itu loh. Kita seringkali menuduh Tuhan nih, you're not fair. Tuhan ngomong nih, kamu bicara fair, semua nggak dapat. Tapi kalau aku mau memberi ini, ya itu kemurahan hatiku untuk dia. Landasannya apa-apa lagune luwih apik yoga. Why? Tidak ada faktor eksternal yang memicu orang itu untuk memberi. Ya karena kita suka aja. Kadang-kadang gitu ya, kita kan gitu ya. Nyopo to kowe kok milih ku gak milih kae. Nyopo to kowe yo embo yo seneng ae gitu kan. Seneng ae, betul ya? Kita kalau ngasih kan seneng-seneng kita, betul ya? Ya seneng-senengnya kita kan gitu. Kita nang ngekeki terus diprotes sak dhewe nesu to. Senengku to, aku seneng ngekeki ya Saudara. Nah, Tuhan itu kurang lebih seperti itu. Ya, saya harapkan ilustrasi kecil ini bisa membantu kita supaya kita nggak protes lah ya. Nah, Saudara. Ayat 17. Nah, dia kutip lagi. Kali ini lebih ngeri lagi karena dia ngambil contoh Fir'aun sekarang ya tak? Sebab kitab suci berkata pada Fir'aun, itulah sebabnya aku mengangkat engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan dia mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, ini sudah pasti akan protes lagi gitu kan? Ya kan? Sebab kalau sudah dikatakan Tuhan mengeraskan hati, kita akan ngomong, yo wes no, Tuhan mengeraskan hati, kita bisa ngomong apa ngono kan Saudara. Nah, itu persis di ayat berikutnya, ayat 19. Protesnya itu sudah ditulis oleh Paulus. Jadi sebelum Saudara protes, Paulus sudah tulis dulu gitu kan. Dia katakan, sekarang kau akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang bisa menentang kehendaknya? Gitu kan? Ya, itu yang sekali kita. Tuhan wis milih ngono. Lah ngopo? Ngono kan Saudara. Sapa sing iso nentang Tuhan? Ya, nek Tuhan wis nggarisne ngono, sapa sing bisa menentang? Nah, perhatikan Saudara, kembali ke jawaban Paulus menarik, Saudara. Ayat 20. Siapakah engkau hai manusia, maka engkau membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa
engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bejana untuk tujuan yang mulia dan yang lain untuk tujuan yang biasa? Jadi bagaimana kalau Allah yang hendak menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya menaruh kesabaran yang besar terhadap bejana-bejana kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas bejana belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan? Ayat 24, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Nah ini perlu penjelasan ya mungkin rekan-rekan, supaya kita kayaknya penjelasannya Paulus itu tidak satisfied pemikiran modern kita ya saudara. Saya hanya menunjukkan ada 3 hal saja. Yang pertama saudara, bahwa saya secara pribadi saya sangat yakin bahwa pemilihan yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 9 ini tidak berbicara pemilihan tentang keselamatan kekal. Maksudnya lebih sederhana lagi, ini bukan pemilihan yang menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Ya, tetapi saudara, pemilihan ini hanyalah pemilihan Tuhan untuk memakai seseorang untuk rencana keselamatan. Bukan destiny kekalnya. Nah, selama ini saudara yang jadi polemik akhirnya kenapa kita nggak bisa nerima tentang pemilihan ini, karena ada beberapa bagian orang yang mengartikan pemilihan ini urusannya surga neraka. Nah, kita pasti akan protes. Loh, mosok enek Allah netapkan kowe surga, kowe neraka, kowe surga, kowe neraka. Lah nek ngono Tuhan nek kejem. Betul kan? Betul ya. Nah, kalau kita baca saudara, saya lebih setuju ini Roma 9 bahwa pemilihannya ini kan pemilihan kepada Israel kan? Dan pemilihan Israel kan sebenarnya bukan pemilihan surga dan neraka, karena Alkitab itu sebenarnya bukan bicara surga dan neraka. Pemilihan Tuhan atas Israel adalah pemilihan Israel sebagai alat Tuhan untuk membawa keselamatan. Jadi ini bukan pemilihan tentang destiny kekal surga neraka, ini hanya pemilihan tentang siapa yang akan dipakai Allah untuk melaksanakan program keselamatan, untuk bisa menyatakan keselamatan. Paham sampai di sini? Nah, oleh karena itu tadi kalau kita bicara Fir'aun, ya Fir'aun sudah di satu sisi memang dipilih Allah untuk juga menunjukkan keselamatan daripada Allah. Tapi dengan cara tidak dipilih itu tadi. Tidak dipilih itu juga merupakan bagian pemakaian Allah. Nah, yang kedua saudara, kata yang dipakai di ayatnya yang ke-17, tadi ada kata, ayatnya yang ke-18 itu ada kata mengeraskan, betul ya? Mengeraskan hati. Nah, kata mengeraskan hati yang dipakai di situ diambil dari satu kata Yunani, yaitu kata sklerino. Kata sklerino ada menunjukkan begini, sebuah keadaan yang tidak peka. Satu keadaan yang tidak sensitif. Alias mati rasa gitu kan. Jadi saudara ditambahkan yang ketiga, fakta yang ketiga, kata misalnya tadi di dalam ayatnya yang ke-22 ada kata-kata bejana kemurkaannya yang telah disiapkan. Saudara, kata disiapkan itu diambil dari satu kata Yunani katertismena. Katertismena itu ditulis di dalam bentuk middle, ini tensesnya ya. Tensesnya middle atau bisa juga diartikan sebagai pasif. Nah, sudah akan wait apa itu ya? Saya akan jelaskan. Artinya kalau kata katertismena ini ditulis dalam bentuk middle, artinya ini harus diterjemahkan begini, sudah. Bukan dipersiapkan, tetapi middle itu menunjukkan mereka mempersiapkan dirinya sendiri. Jadi bejana kemurkaan ini sebenarnya mempersiapkan dirinya sendiri untuk binasa. Atau kalau diartikan pasif, berarti saudara bahwa bejana-bejana kemurkaannya ini berarti saudara mengeraskan hati itu karena ya dia yang melakukan, bukan Tuhan. Jadi artinya begini, saudara. Nah, ini untuk memperjelas tiga ini pemilihan ini. Berarti kata sklireno tadi yang artinya tidak sensitif, artinya seseorang itu basicnya kalau Tuhan tidak menjamah, kondisi awalnya itu memang dia nggak peka. Karena dosa toh. Dia nggak peka, bodoh, buta, itu yang dikatakan oleh Alkitab toh. Jadi kalau Allah tidak melakukan sesuatu,
ya dia pasti akan begitu terus. Seperti tadi saya katakan tadi, keadilan, kalau berdasar keadilan ya seperti itu. Maka ketika Alkitab mengatakan Allah mengeraskan hati, itu maksudnya bukan Allah menjadikan dari lembut jadi keras, tidak. Tapi artinya berdasarkan 3 kata tadi, sklereno, katertismena, saudara, dengan tadi saya katakan ada kata itu. Artinya kalau saya gabungkan ini, berarti kata Allah mengeraskan hati itu artinya gini, Allah tidak melakukan sebuah tindakan apapun kepada bejana kemurkaan ini. Allah tidak berintervensi, Allah tidak memberikan grace, Allah tidak memberikan anugerah, Allah tidak berahmat, Allah membiarkan orang tersebut di dalam kondisi awalnya dia. Sehingga karena Allah tidak berintervensi, maka benda ini binasa. Ngerti ya maksud saya? Jadi misalnya ilustrasi lagi. Misalnya ini jeblok nih ya, gluduk melundung ya. Ini misalnya ini jurang. Ini ada benda. Gluduk jatuh. Ini saudara kalau saya biarkan, ya ini pasti akan jatuh. Ya. Kalau kecuali saya berintervensi dia nggak jatuh. Ya. Kalau saya membiarkan ini jatuh, apakah ini kesalahan saya? Tidak. Karena yang membuat dia jatuh bukan saya. Sorry. Kalau yang membuat dia jatuh itu saya itu salah. Tapi kalau kemudian orang itu, benda ini terjatuh, tapi saya tidak mengintervensi, ya saya nggak salah dong. Bicara lagi freedoms ya. Contoh. Ini gereja iki sering delok ya. Enek wong misale anake gak iso bayar SPP. Anda kaya, Anda punya uang, tapi Anda enggak ingin bantu. Anda salah nggak? Salah nggak? Enggak toh, sebenarnya nggak salah toh. Loh, kecuali Anda yang membuat anak itu gak iso sekolah, lah itu Anda salah. Loh, misalnya ini kok kasus kok wis ngerti ngono, memang enggak. Maksudnya misalnya gereja terus anak pengumuman kau ojo pengumuman lah. Saya ibu gembala atau pak gembala. Iki lho anak iki lho gak iso sekolah. Ayo Pak Eko, bantu Pak Eko. Nah, maksudnya gini. Nah, ilustrasi ini yang anak tadi loh. Misal, ayo Pak Eko, bantu Pak Eko ini sekolahin. Terus Ko Eko ngomong nih, wah, gak kali ini kayak gak. Ko Eko salah gak? Iya, gak salah toh. Salah apa gak? Gak salah toh. Tapi kebanyakan yang disalah nih toh. Cuma dianggap tidak baik. Iya toh. Kan dianggap salah akhirnya. Tapi secara basic, secara hukum salah enggak? Enggak dong. Kalau Ko Eko membantu itu namanya Rahmat. Anugerah, ya toh. Tapi kalau Ko Eko gak beranugerah, apa Ko Eko salah? Yoga, kecuali anak Ko Eko. Kan gitu kan? Loh, iya kan? Logikanya kan begitu. Paham ya? Nah, makanya dalam kasus ini ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun, itu maksudnya begitu. Tuhan tidak mengintervensi. Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada Firaun. Loh, apa itu salahnya Tuhan? Tidak. Sebab kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, ini jadi perdebatan para komentator. Sebab selain kalimat Tuhan mengeraskan hati Firaun, ada kalimat lain. Firaun mengeraskan hatinya di hadapan Tuhan. Jadi apa yang bisa kita dapat menurut saya adalah begini. Karena Firaun mengeraskan hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak berintervensi untuk melembutkan hati Firaun, ya Firaun terus keras hati. Apakah Tuhan salah tidak membuat hati Firaun lembut? Enggak. Kan yang mengeraskan hatinya Firaun, bukan Tuhan. Tuhan bukan sebagai source pertama kan? Dia hanya tidak ikut-ikut, dia nggak cawe-cawe, dia nggak ikut-ikut. Ini yang dimaksudkan oleh Roma pasal yang ke-9. Makanya nggak bisa dibilang gini, oh kalau gitu kita nggak tanggung jawab dong, kan Tuhan yang menentukan. Enggak, gitu. Paulus mengatakan kamu tetap punya responsibility, kamu punya tanggung jawab.
Nah, paham ya? Paham ya? Mulai belum. Mulai berasa. Nah, ini menarik sekali. Ada seorang namanya Daniel Kirk. Dia bahkan mengatakan begini, saudara. Ini saya sampai catat ya. Chosen and hardened, dia bilang gitu. Memilih dan mengeraskan itu buat dia adalah seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Mau nggak mau, kalau kamu memilih seseorang, kamu akan membiarkan yang lain. Ya kan? Itu konsekuensi. Dia ngomong begini, jika Ishak menjadi ahli waris, maka Ismail pasti nggak bisa jadi ahli waris. Ya toh? Supaya Yakob bisa mewarisi garis keturunan, maka Esau harus dilewati. Supaya Israel bisa bebas, maka Fir'aun harus dikeraskan hatinya. Supaya dunia bisa diselamatkan, maka anak Allah harus dikorbankan. Supaya bangsa-bangsa lain diselamatkan, maka Israel harus direlakan. Itu nanti akan bicara remnant. Oleh karena itu kenapa? Hanya sedikit saja yang diselamatkan. Karena itu bagian dari rencana Allah yang lebih besar lagi. Kenapa Tuhan membiarkan hanya sebagian Israel saja yang percaya? Karena ada pencapaian lain yang hendak Tuhan kerjakan yang lebih besar lagi. Paham ya, saudara? Nah, maka dikatakan, maka Allah bukan hanya sekedar memilih dan menolak, bukan sesimpel itu. Tetapi ketika dia sedang melakukan memilih dan menolak ini, dia sedang bekerja untuk keselamatan umatnya. Nah, pembelajarannya kita itu seringkali cepat menjudgment Tuhan ya. Ini Tuhan gak adil loh, ini. Wah, hapus masuk aplikasi gitu. Salah gitu. Iya kan? Oke. Jadi itu yang dikatakan oleh Paulus. Nah, sekarang ayat 24. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankan juga dalam kitab Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih akan aku sebut kekasih. Di tempat di mana telah dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di sanalah mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Jadi di sini Paulus terakhir dia mengutip ini, kembali lagi dari Perjanjian Lama, dia tidak menegaskan apa? Loh, kenyataan bahwa orang Israel tidak semuanya dipilih, hanya sedikit yang dipilih, itu menggenapi firman Allah. Itu menggenapi Perjanjian Lama, karena sudah ditulis juga di dalam Perjanjian Lama lagi. Jadi disebutkan apa? Yang bukan umat akan disebut umat, yang bukan kekasih disebut kekasih, yang disebutkan bukan umat akan disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup, saudara. Ini kalau saudara bandingkan dengan ayat 24 dan 25, itu susunannya adalah ABBA. Ya, ABBA. Ya, saudara. Jadi A-nya itu bicara tentang apa itu? Bicara tentang Yahudi, ya toh. Terus non-Yahudi, kemudian 25 itu non-Yahudi, kemudian terakhirnya nanti bicara tentang Yahudi. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus. Jadi Paulus mengutip kembali. Bahkan Paulus menunjukkan kalau bangsa-bangsa lain itu lebih banyak yang percaya kepada Yesus, maka masuknya bangsa-bangsa lain menjadi murid Mesias, menjadi murid Kristus, menjadi umat Allah, itu pun bagian dari rencana Allah yang besar. Jadi di sini Paulus justru membalikkan ya saudara, premis yang tadi pertama kalau pemilihan Israel sedikitnya minoritasnya Israel itu tanda kegagalan Tuhan, tapi di titik ini Paulus justru membuktikan kecilnya orang Israel memilih Tuhan itu justru bagian dari penggenapan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Kono sih, ya kan bagian pertamanya kan sampai di ayatnya saya lanjutkan ayat 27. Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, hanya sisanya saja yang akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera.
Ayat 29, seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, maka kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ini yang disebut sebagai teologi remnant, sisa, kaum sisa. Jadi ternyata Paulus mengatakan jumlah orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus hari ini, itulah the remnant sisa yang dikatakan oleh Yesaya. Sisa yang ditinggalkan Tuhan. Jadi kecil ini ternyata sudah dinubuatkan. Sedikitnya orang Israel yang percaya kepada Yesus sebagai sebuah sisa, the remnant, itu merupakan penggenapan firman Tuhan. Masuknya bangsa-bangsa lain yang bukan Israel masuk menjadi umat Allah, itu juga merupakan penggenapan firman Tuhan. Jadi closing-nya artinya kecilnya orang Israel percaya kepada Yesus dan lebih banyaknya orang non-Israel yang percaya kepada Yesus justru menunjukkan kesetiaan Allah kepada firman-Nya di dalam Perjanjian Lama. Itu kesimpulannya. And case closed, katanya Paulus gitu kan. Sampai di sini dia ngomong case is closed. Oke ya, coba berhenti sampai di sini dulu, mungkin bisa di pause dulu. Mungkin ada yang mau nanya dulu.